Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Mas Edi 88. Oke bosku, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Oke, di video kali ini saya akan membagikan informasi kepada rekan-rekan semua mengenai kandang yang bagus dan ideal untuk beternak entok. Kalau kita itu mau beternak entok, modal dasarnya kan tetap harus mempunyai lahan. Nah, lahan itu dibuat untuk kandang selain modal ya. Dan kita itu harus tahu kandang yang bagus itu, yang fungsinya itu bagus itu seperti apa. Dan kali ini saya akan memberikan tips atau penjelasan. Yang pertama, kalau kita itu mau ternak skala rumahan, ya skala rumahan itu ya paling sekitar 20 ekor, 30 ekor gitu, atau 50 ekor. Kita harus tahu dulu seberapa luas kandang kita itu. Kalau kita ternak skala rumahan seperti itu maksimal 50 ekor ya, kita harus siapkan lahan yang agak luas sedikit. Misalnya 10 kali 10 kali 5 meter, nah itu cukup sudah, atau 10 kali 7 meter. Tapi kalau untuk luas lagi ya, populasinya ratusan ya, kita harus mempersiapkan lebih luas lagi seperti itu. Karena kalau terlalu padat isinya atau indukannya di dalam satu kandang itu pun tidak akan bagus juga. Nah, yang pertama itu ya, kandang itu kita harus persiap, atau kita tuh harus tahu populasi yang akan kita ternak itu berapa ekor. Dan yang selanjutnya itu kandang itu, menurut saya kandang yang paling bagus itu kandangnya itu kering. Walaupun bebek entok itu suka suka main air, suka bermain kotor-kotor, tapi menurut saya kandang yang paling bagus itu adalah kandang yang kering. Mengapa seperti itu? Yang pertama itu, kalau kandang kering itu menurut saya hampir tidak ada penyakit kalau kandang kering. Karena apa? Karena kalau menurut saya itu yang selalu menimbulkan penyakit itu adalah kotoran bercampur dengan air, kotoran lagi bercampur dengan air, dan dia tidak kena panas atau tidak kena sinar matahari. Itu lama-lama dia akan menimbulkan penyakit. Dan yang kedua, kandang itu harus bersih. Pokoknya kita itu setiap hari harus sapu lah, minimal sapu. Untuk penyemprotan juga penting. Untuk penyemprotan minimal 1 minggu 1 kali. Ya pakai apa saja lah, cairan desinfektan. Dan yang sering digunakan di peternak-peternak itu ya Baiklin dan Wipol, itu yang harganya agak murah. Habis disapu terus disemprot. Dan yang selanjutnya itu, kita itu harus memberikan kandang tertutup. Di samping kandang itu terbuka untuk yang terkena sinar matahari itu, kita harus mempersiapkan kandang yang tertutup. Untuk kandang yang tertutup ini, maksudnya tertutup itu enggak boleh kena sinar matahari. Itu untuk waktu berteduh kalau hujan, atau kalau malam itu beristirahat. Terus buat letakkan sarang-sarang entok itu untuk bertelur. Nah, seperti itu. Jadi pokoknya jangan terlalu luas lah. Kalau untuk kandang yang tertutup itu jangan terlalu luas, karena kalau terlalu luas nanti juga bikin masalah. Nanti kalau dia entoknya itu di situ terus kena air, kena kotoran, nah nanti penyakitnya malah di situ. Yang penting
Yang kadang tertutup itu tidak bocor, tidak kena sinar matahari. Kalau bisa itu tidak kena angin dari luar ya. Samping-sampingnya dikasih banner atau terpal atau kardus atau apalah ya, seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya itu kita itu wajib memberikan kolam. Kolam itu penting untuk rekan-rekan semua. Kalau kita itu mau beternak entok itu kita harus mempersiapkan kolam. Kolamnya itu ya nggak usah terlalu luas lah. Kita sesuaikan dengan luas atau banyaknya populasi ternak kita itu sendiri. Kalau nanti terlalu luas pun malah buang-buang air, karena kalau untuk kolam itu, kalau saya pribadi ya, saya satu hari itu ganti air, satu hari ganti air. Tapi kalau dia terlalu luas nanti boros di air, dan itu juga menurut saya merugikan peternak. Ya kita bikinlah ukuran 2 kali 2 meter atau 2 kali 1 meter, itu pun menurut saya sudah bagus lah. Karena kalau entok berenang atau minum itu pun tidak bareng-bareng. Nanti satu berenang, yang satu sudah selesai, satu berenang, enggak langsung bareng-bareng satu kali. Jadi untuk luas 1 atau 2 kali 2 meter itu menurut saya sudah cukup. Dan kolam itu sebenarnya juga banyak fungsinya, di samping untuk mandi kan. Kalau memang bebek entok itu kan suka mandi, suka main air. Di samping untuk itu, kolam itu juga penting untuk indukan yang sedang mengeram. Karena kalau indukan yang sedang mengeram itu biasanya beberapa hari setelah mengeram, 3 hari atau 5 hari, dia pasti mandi untuk menetralkan suhu. Nah, nanti kalau dia sudah basah, dia kembali lagi ke tempat sarang entok itu. Tujuannya supaya entok itu telur entok itu netasnya biar nanti gampang atau sempurna. Jadi seperti itu. Jadi banyak ya, di samping untuk mandi juga untuk yang lain-lain kolam itu. Makanya saya katakan penting. Untuk selanjutnya itu ini juga perlu diperhatikan untuk rekan-rekan semua. Itu harus dibedakan ya. Kalau kita membuat kolam, kita itu juga harus memberikan wadah air minum itu ya minimal di ember, atau kasih 2 ember atau 3 ember. Jadi kalau kita bikin kolam, jangan langsung tidak kita kasih air. Kolam itu kan biasanya kotor kan, dibuat mandi. Kalau menurut saya lah, kalau yang paling bagus itu kolam itu dikasih. Memang harus ada kolam, tapi juga harus ada air minum. Ya minimal 2 ember atau 3 ember lah. 2 ember cukup lah. 2 ember itu ditaruh buat minum, dan kolamnya itu buat mandi. Jadi seperti itulah menurut saya kandang yang ideal dan bagus untuk peternak entok. Dan mudah-mudahan informasi atau tips saya ini bermanfaat untuk rekan-rekan semua. Dan terima kasih untuk yang selalu setia menonton channel ini. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.